Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, bocah asal Bandung mendunia karena mampu menirukan suara trompet hanya memakai mulutnya. Rekaman video bocah tersebut diunggah sejumlah klub sepak bola top dunia dan ditonton oleh jutaan orang di seluruh dunia. Halo guys, ada suara trompet nih guys. Cek sound, cek sound. Rahmat Fauzan, bocah asal Tasikmalaya, Jawa Barat yang bisa menirukan suara trompet hanya dengan menggunakan mulutnya. Karena uniknya aksi Rahmat Fauzan ini, video dengan judul Trompet Ozan mendunia lantaran diunggah oleh sejumlah klub sepak bola top dunia, seperti Manchester United, selain itu Liverpool hingga Juventus. Akun resmi official Atletico Madrid pun ikut membagikan video bocah yang dikombinasikan dengan momen-momen di lapangan hijau. Bakat unik yang dimiliki Rahmat Fauzan diketahui gurunya di Pondok Pesantren Al-Basyariah, Kota Bandung. Aksi unik dari siswa kelas 4 sekolah dasar ini diabadikan oleh gurunya dan kemudian diunggah ke media sosial. Dan unggahan tersebut mendapat reaksi positif warganet dan telah ditonton jutaan viewers. Cuma iseng-iseng doang, teriakan cempreng-cempreng. Nah, keingat suara trompet jadi disuarain. Nah, sama Pak Deden kemarin kedengeran. Jadi lagi ojan sama bapak bakal divideoin. Nah, divideoin jadi viral. Tak hanya pandai menirukan suara trompet, suara Rahmat Fauzan pun merdu ketika mengumandangkan azan. Sejumlah prestasi dari suara azan pun telah diraihnya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah suara yang ada istimewanya, karena di pondok pesantren nggak ada pelajarannya suara trompet, nggak ada. Meski kini menjadi sorotan karena keunikannya, Rahmat Fauzan tetap menjalankan kewajibannya untuk menuntut ilmu tak ditinggalkan. Rahmat Fauzan tetap semangat belajar. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Merasa tak tersentuh hukum, Israel kembali membombardir jalur Gaza meski di masa gencatan senjata. Inilah detik-detik usai roket Angkatan Udara Israel menghantam rumah penduduk di Han Yunis, Gaza. Di tengah kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas, Israel terus melancarkan aksi genosidanya. Sementara itu, warga di jalur Gaza harus menghadapi bahaya dari 20.000 bom Israel yang belum meledak. Peledak ini terkubur di antara puing-puing bangunan di Gaza. Gaza Right Center menyatakan bom, rudal, dan peluru artileri tersebut membahayakan warga sipil di Gaza, menghambat operasi kemanusiaan, dan menghalangi upaya pemulihan warga Gaza. Pemerintah resmi melegalkan perjalanan umroh secara mandiri melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025. Meski membuka kemudahan, kebijakan ini memiliki dampak yang luas, termasuk potensi pelanggaran aturan di Arab Saudi. Pemerintah resmi memperbolehkan pelaksanaan ibadah umroh secara mandiri, tanpa harus melalui Biro Perjalanan Umroh. Ketentuan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 dan mulai berlaku setelah diundangkan. Dengan demikian, jemaah kini memiliki keleluasaan mengatur sendiri perjalanan umroh, termasuk pengurusan visa, tiket, akomodasi, dan kebutuhan ritual tanpa melalui pihak ketiga. Menanggapi aturan ini, Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umroh RI, Ampuri, mengaku tidak khawatir dengan aturan tersebut. Namun, umroh bukan perjalanan wisata biasa karena memiliki syarat rukun yang tertuang dalam manasik sehingga memerlukan pembimbing agar tidak sia-sia. Perlu difahami oleh masyarakat bahwa perjalanan ibadah umroh
itu berbeda dengan perjalanan wisata lainnya. Karena perjalanan ibadah umroh ini tentu memiliki unsur-unsur spiritual, rohiyah, dan juga ubudiyah. Sebuah perjalanan undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki syarat rukun yang tertuang dalam sebuah manasik. Zaki menambahkan, jika terjadi gagal berangkat, keterlambatan visa, kehilangan bagasi atau penipuan, jemaah tidak memiliki pihak yang bertanggung jawab secara hukum. Apalagi, banyak jemaah awam tidak memahami regulasi di Arab Saudi sehingga rawan terkena sanksi di Tanah Suci. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi berikutnya, hadiri KTT ke-47 ASEAN, Presiden Prabowo Subianto disambut jajar kehormatan dan diaspora Indonesia setibanya di Malaysia. Kehadiran Prabowo menunjukkan peran aktif Indonesia di kawasan serta meningkatkan kerjasama ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Presiden Prabowo Subianto tiba di Pangkalan Udara Tentara Udara Diraja Malaysia di Selangor, Malaysia, Sabtu malam. Prabowo langsung disambut Menteri Pertahanan Malaysia, Datuk Seri Muhammad Khalid Nurdin, dan Wakil Duta Besar RI untuk Malaysia. Prabowo mengikuti proses penyambutan dari jajar kehormatan, kemudian bertolak ke hotel tempat menginap di Kuala Lumpur. Setibanya di hotel, para diaspora Indonesia telah menunggu dengan antusias. Mereka lantas menyambut dan menyalami Prabowo. Mereka mengaku senang bisa bertemu Presiden Republik Indonesia di tanah rantau. Sangat fans berat dengan Pak Prabowo ya di Malaysia. Nah jadi saya berteriak, Pak ini saya dokter Feni yang dari Halmahera Utara ingin menjumpai Bapak di sini. Seperti itu. Oh iya, bagus kata beliau. Tetap lanjutkan profesi dan cita-citamu. Di mata saya Pak Prabowo adalah pejuang untuk bisa memperjuangkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia agar Indonesia bebas dari korupsi. Prabowo akan menghadiri rangkaian KTT ke-47 ASEAN di Kuala Lumpur Convention Center pada 26 hingga 28 Oktober 2025. Selain itu, turut diselenggarakan pula KTT ke-28 ASEAN Plus 3 dengan tambahan negara Cina, Jepang, dan Republik Korea. Tidak hanya itu, KTT peringatan ASEAN Selandia Baru juga turut digelar. Kehadiran Prabowo menegaskan komitmen Indonesia dalam memperkuat peran aktif di kawasan, serta memperdalam kerjasama ekonomi, politik, dan sosial budaya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump hadir dalam KTT ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia. Tiba di Kuala Lumpur, Trump disambut sekelompok penari dan Trump pun ikut bergoyang mengikuti irama lagu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump terlihat asyik bergoyang bersama para penari yang menampilkan tarian tradisional Malaysia setibanya di Kuala Lumpur. Dirinya bergoyang ditemani oleh Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, yang langsung menyambutnya. Trump tiba di ibu kota Malaysia untuk menghadiri KTT ke-47 ASEAN. Kunjungan ini menjadi yang pertama kalinya ke Asia Tenggara sejak Trump dilantik sebagai Presiden ke-47 Amerika Serikat pada Januari tahun ini. Dalam kunjungannya, pesawat kepresidenan Amerika Serikat Air Force One mendapat pengawalan dari pesawat jet tempur militer Malaysia saat memasuki wilayah udara Malaysia. KTT yang berlangsung pada 26 hingga 28 Oktober dihadiri para pemimpin ASEAN, termasuk Presiden Prabowo Subianto. KTT juga dihadiri mitra utama ASEAN termasuk China, Jepang, dan Amerika Serikat.